Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak Waalaikumsalam sekalian. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hari ini kita tatap maya ketujuh, sudah masuk materi 1.5. Saya mintakan kepada Kak Donald untuk memimpin baca doa sebelum dimulai. Silakan Kak Donald. Baik, terima kasih kepada kakak fasilitator beserta bapak dan ibu guru yang sudah meluangkan waktunya untuk melakukan aktivitas kita Zoom pada hari ini. Untuk sebelum memulai pembelajaran kita, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa menurut ajaran dan agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Kak. Baik kakak-kakak semuanya, tidak lupa juga saya mengingatkan kakak-kakak untuk kesepakatan kelas kita, yaitu tetap menyalakan kamera, kedua mematikan mikrofon jika tidak dipergunakan, ketiga hadir seutuhnya, keempat menghargai waktu bersama, kelima memaksimalkan fitur chat, keenam angkat tangan jika ingin berbicara, keenam berikutnya adalah gangguan teknis adalah hal yang wajar. Baik kakak-kakak, saya ingin tanya, siapa yang sudah baca modul yang ada di LMS? Silakan kasih jempolnya, Kak. Oke. Ya, terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah membaca modul. Jadi Kak, kita hari ini kita banyak di fitur chat. Jadi orang kakak-kakak menyampaikan pendapatnya di fitur chat. Jadi kecepatan mengetik, kecepatan berpikir nanti ada di fitur chat. Baik ya. Halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Jadi ini backward design ini adalah rancangan baru pembuatan RPP yang terbalik. Baik, kita lanjut. Agenda kita sesi ini 1. Backward design, 2. Pengembangan kurikulum PJOK, 3. Pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum Merdeka. Aktivitas 1. Backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Ya. Kak, mau tanya, di sekolah orang kakak ini kita pakai kurikulum apa ya Kak? Silakan chat di fitur chat Kak. Isi di fitur chat. Di sekolah orang kakak ini pakai kurikulum apa? 13 kah? Kurikulum Merdeka kah? Atau masih KTSP kah? Silakan Kak. Kumar, kelas 79. Kelas 9. Kelas 7 dan 8 Kumar. Kelas 3 dan 6 K13. Oke. Kelas 10 dan 11 Kumar.
Kurikulum Merdeka 1, 2, 4, 5, 3, 6, 13. Baik kakak-kakak, berarti kita semua ini sudah masuk kurikulum Merdeka rata-rata ya, hanya beberapa kelas saja. Kita lanjut. Menurut kakak-kakak, dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Silakan isi di fitur chat Kak, dari angka 1 sampai 10. Pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK. Kak, silakan isi di fitur chat Kak. 1 sampai 10. 7. Oke, 6. Nah, Kak Bambang 5. Baik ya. Ada yang jawab 6, ada yang jawab 7, ada yang jawab 5, dan lain-lain. Baik. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silakan Kak menjawab di kolom chat. Tujuan adanya pelajaran PJOK di sekolah itu apa, Kak? Silakan. Kak Bambang ini belum isi fitur chatnya ya, Kak?
Oke, sudah. Saya bacakan dulu ya dari atas. Kak Sutan, tujuannya adalah untuk melatih keterampilan setiap siswa dan juga menjaga kesehatan siswa. Kak Sucipto, siswa sehat jasmani dan punya kepribadian sportif dan berkarakter Pancasila. Kak Medina, untuk mengembangkan kemampuan siswa melalui kegiatan aktivitas fisik. Kak Donald, mengembangkan keterampilan fisik, meningkatkan kesehatan kebugaran, membangun karakter dan nilai-nilai positif, mengembangkan keterampilan sosial, meningkatkan konsentrasi dan kedisiplinan. Kak Nur Aini, mendorong peserta didik dalam mengembangkan gerak motorik dasar melalui aktivitas fisik. Kak Ilyas, tujuan pembelajaran PJOK di sekolah agar peserta didik dapat meningkatkan kebugaran dan kesehatan, serta dapat menggali kemampuan olahraga peserta didik. Baik, terima kasih untuk kakak-kakak sekalian. Beri apresiasinya, Kak, telah menjawab. Thank you. Ayo, pentingkah pelajaran PJOK ini ada di sekolah? Jawabannya penting atau tidak penting? Silakan isi di fitur chat, Kak. Iya, berarti semua jawabannya adalah penting. Karena di SMK, khususnya di kelas 3 itu PJOK itu sudah dihapuskan. Yang masih ada itu di kelas 1 dan kelas 2. Kalau untuk SMA dia masih ada. Jadi sungguh sangat penting ya. Lanjut ya. Ya. Menurut capaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka 2024, pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan, konsep strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani, dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. 2. Membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. 3. Membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. 4. Menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan seluruh kualitas hidup. Iya, nih kita diskusi nih. Mari berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya. Silakan tulis di kolom chat atau angkat tangan untuk menyampaikan pendapat Bapak atau Ibu jika ribet nih nulis di fitur chat, saya langsung aja deh mengeluarkan pendapat saya, open mic, boleh ya Kak ya? Nah, ini pertanyaannya. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Silakan Kak. Boleh open mic, boleh tulis di fitur chat. Silakan.
Kak Nuraini belum memahami seutuhnya. Kak Medina belum memahami secara menyeluruh. Kak Sucipto sudah, tujuannya agar siswa memiliki kebugaran jasmani yang baik dan mempunyai kemampuan gerak untuk meningkatkan kecerdasan psikomotor. Kak Francisca karena memahami tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan sangat penting dalam proses belajar mengajar. Pak Sultan. Kak, kalau saya bilang enakan pakai kurikulum K13 atau kurikulum Merdeka, Kak? Open mic-nya, Kak? Oke, Kak. Yuk. Merdeka. K13. Memang kan, Kak, dilema juga kita sebagai guru PJOK nih atau semua guru. Pergantian antara K13 dan Kumer ini belum lagi selesai K13 sudah ganti Kumer. Begitu juga Kumer, bentar lagi berubah lagi mengikuti seiring perkembangan zaman. Kalau menurut Kak Bambang, open mic-nya Kak, gimana kurikulum Merdeka ini diterapkan di sekolah Kakak? Kak Bambang open mic-nya boleh? Kak Bambang. Ya, Kak. Iya. Gimana pendapat Kakak tentang kurikulum Merdeka? Pendapat saya kurikulum merdeka gimana ya, Kak ya? Ya, semuanya sudah merdeka ini sekarang, Kak. Jadi macamnya menurut saya terlalu lebih banyak siswa itu berekspresi. Cuman dengan itu saya lihat semakin anak juga apa ya? Terlalu melampaui gurunya, begitulah dia, Kak. Artinya kita bukan harus mengikat ya pengetahuan seorang siswa tersebut. Cuman ada di sana norma-norma yang yang tidak apa ya, yang tidak diikuti siswa gitu. Semakin mereka itu semakin bebas lah untuk berekspresi, hingga guru itu macamnya kok tidak diperlukan, seperti itu menurut saya. Adab sopan santunnya berkurang gitu ya Kak ya? Ya, begitulah menurut saya kira-kira, Kak. Memang inilah dilema kita ini. Oke, terima kasih Kak. Itu pendapat dari tingkat SMA, SMK. Kalau tingkat SMP gimana Kak Nuraini, Kak Ilyas, Kak Sultan gimana? Boleh open mic-nya Kak? Kak Nuraini aja boleh? Apa tadi Kak pertanyaannya Kak? Gimana ini kurikulum Merdeka di sekolah Kakak ini? Apakah berjalan dengan lancar atau tidak gitu? Kalau sejauh ini lancar sih Kak, belum ada kendala apapun karena yang kendalanya itu mungkin yang pas tahun pertama saya belum ngajar sih Kak. Karena masih meraba kan. Kalau ini kan udah tahun keempat apa ketiga gitu ya Kak. Jadi udah mulai paham. Oke, terima kasih.
Kak Francisca gimana kalau dari SD? Iya, Kak. Gimana nih mengenai tentang kurikulum merdeka di sekolah Kakak? Iya, saya setuju sih kata Pak Bambang tadi. Kalau di kurikulum merdeka memang ya betul merdeka seperti yang kata Pak Bambang. Jadi kalau kurikulum merdeka kan kita fokus pada pengembangan karakter dan moral ya kan, Kak. Iya. Sementara kalau di K13 kan kita fokusnya ke kemampuan siswa gitu. Jadi kalau kurikulum merdeka ini ya memang memberikan kebebasan lah kepada guru untuk pengembangan pelajarannya. Tuh, jadi ya memang kurang ini sih lebih enak K13 sih Kak kalau saya. Gitu. Baik, lebih enak K13 berarti Kak, nggak apa-apa. Next ya. Iya, dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Silakan isi di fitur chat. Bisa atau tidak dalam konteks kurikulum merdeka, tujuan-tujuan dari pembelajaran PJOK ini apakah bisa dicapai? Oke, terima kasih. Berarti jawabannya semuanya membilang bisa. Next. Nah, ini dia. Memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP dan mempersilakan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam TP. Jadi kita ini Kak sekarang CP-nya capaian pembelajarannya sudah yang terbaru, setelah itu kita turunkan ke tujuan pembelajaran. Next. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar tertuju atau menyasar ke pembelajaran? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Nah ini, bagaimana kita memastikan pengajaran yang kita lakukan ini sudah benar dalam tujuan pembelajaran? Silakan Kak, isi di fitur chat. Menggunakan asesmen. Kak Sucipto, boleh open mic-nya?
Ya, Bu. Iya, bagaimana kita memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar ke tujuan pembelajarannya? Dengan membuat apa, Bu? Sistem penilaiannya, Bu. Sistem penilaiannya, Pak. Dan cara kita mengambil nilainya. Oke, di sekolah Bapak kurikulum Merdeka atau kurikulum 13, Pak? Masih kurikulum 13, Bu. Kelas berapa yang 13, Pak? Kelas 12. Kelas 12. Kelas 1 Kelas sama 10. kelas 2? Kelas 1 udah kurikulum Merdeka. Oke. Cuman Jadi, pas masuk di kelas 10 ya masih pakai metode K13. iya, jadi jadikan Kak, kurikulum Merdeka mendorong guru untuk menciptakan pembelajaran berkualitas sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan kondisi satuan pendidikan. Jadi di sini kita memfasilitasi ya Kak ya. Next, ini dia. Kak, kita belajar proses backward design. Nah, pernahkah orang kakak-kakak mendengarkan tentang backward design? Apa ini backward design gitu? Kalau ada yang mau open mic boleh Kak, kalau malu open mic boleh diketik aja. Backward design itu apa sih gitu. Iya, Kak Francisca boleh silakan. Kalau yang saya baca di modul ya kan Kak, Iya. Nggak apa-apa. itu backward design itu proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang yang kita lakukan gitu Kak, pembelajarannya. Pembelajaran yang kita lakukan. Proses ininya membantu menjelaskan tujuan, langkah pembelajaran dan penilaian. Itu yang saya baca sih Kak gitu. Oke. Kalau yang lainnya ada mau open mic? Silakan. Kak Bambang boleh open mic. Ini saya mau mengenalkan aja nih ini backward design. Nanti juga paham seiring berjalannya waktu. Baik, proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini. 1. Mengidentifikasi capaian pembelajaran. 2. Menentukan metode penilaian. 3. Merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajar. Next. Nih, pesan kunci. Backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Jadi ini Kak, kita kalau mau buat RPP, pertama yang kita lakukan itu apa? Yang tertulis di RPP atau modul ajar kan identitas. Habis identitas apa isinya lagi, Kak? Kak Francisca habis identitas apa? Kalau kita mau isi modul ajar. CP dan TP, oke. CP dan TP. Oke. Ada lagi?
Nah, Kak, kalau kita ini sekarang ini menyusun modul ajar itu pertama yang harus ditentukan kalau proses backward design ini adalah ini, Kak, tujuannya. Tujuan dari Kakak membuat modul ajar ini apa ke siswa? Setelah tujuan nomor 1, baru 2 langkah-langkah pembelajaran. Yang ketiga adalah penilaiannya. Next ya. Nah, aktivitas kedua, penyusunan program PJOK. Kurikulum berbasis standar, manakah yang benar? Definisi di bawah ini. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan, ini salah. Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum, ini salah. Kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka. 1. Struktur kurikulum. 2. Capaian pembelajaran. 3. Pembelajaran dan asesmen. 4. Penggunaan perangkat ajar. 5. Kurikulum satuan pendidikan. Komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan. Terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Ini dia Kak ya, bisa kita lihat sama-sama. Nah, mengapa kurikulum operasional berbeda antara satu pendidikan? Agar bermakna kurikulum operasional pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira, Bapak dan Ibu dapat menyusun program yang relevan dan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Mari berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum merdeka. Oke. Bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Kak, saya sebut namanya, Kakak open mic, silakan keluarkan pendapatnya. Oke, kita mulai dari Kak Ilyas dulu. Silakan Kak Ilyas. Open mic-nya, Kak. Bentar, Kak. Satu, menentukan tujuan pembelajaran yang jelas. 2. Memilih materi yang relevan dan edukatif. 3. Menggunakan pendekatan pembelajaran yang inovatif. 4. Evaluasi dan penilaian yang menyeluruh. Udah, Kak? Itu aja. Ya, Kak. Baik. Kita berikutnya adalah Kak Bambang Cahyono. Silakan open mic, open kamera. Kak Bambang. Iya, Kak. Iya, boleh dijawab sedikit, dikasih jawabannya. Merancangnya dengan memberikan materi yang jelas. Selanjutnya, ngeblank pula nih, Kak. Nggak apa-apa.
memberikan umpan balik kepada siswa agar siswa dapat mengapresiasi atau mengevaluasi teman sejawatnya ya Kak, gitu menurut saya. Boleh. Itu dulu Kak, sementara Kak, nanti saya tambahin. Oke, itu dulu. Baik, Kak Medina, silakan open mic-nya. Oke, kalau merancang program PEJOK, yang pertama itu tujuan pembelajarannya apa, kemudian materinya itu penyampaiannya gimana, kita harus menyampaikan dengan contoh yang seringan mungkin untuk diserap sama anak-anak gitu, bahasanya kayak dari yang nyangkut dengan kehidupan sehari-hari mereka gitu. Oh, berarti penyampaian materinya jelas ya Kak ya, Iya, dan instruksinya. kemudian ini pembelajarannya, pendekatan juga harus yang inovatif dan menarik lah, supaya mereka itu mau belajar PEJOK. Itu sih. Medianya gitu. Iya. Oke, terima kasih. Kak Nur Aini, silahkan open mic-nya. Kalau saya Kak, yang pertama itu memilih materi ajar sesuai sarana dan prasarana sekolah. Yang kedua, membuat tujuan pembelajaran yang sesuai materi. Yang ketiga, membuat asesmen awal. Asesmen awal. Terus membuat metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Terus yang terakhir, adanya umpan balik dari siswa dan guru. Oke, terima kasih Kak Nur Aini. Kak Sucipto, open mic-nya Kak. Iya Bu. Iya, boleh dijawab. Kalau saya di sekolah, Pak, Kak, open kameranya Kak. Kami kan juga pengen lihat Kakak berekspresi dalam menjawabnya. Kangen ini. Ya, oke. Kalau di sekolah, biasanya saya lihat sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Terus membuat langkah-langkah pembelajaran yang inovasi, yang menarik. Terus mengenalkan gerak sederhana, selanjutnya ke gerak yang terampil dan yang sebenarnya. Oke, terima kasih Kak. Menciptakan pembelajaran yang mudah dan menyenangkan, memanfaatkan media yang ada di sekolah gitu maksudnya kan Kak? Iya. Kak Sultan, open mic, open kamera. Kak Sultan, silakan. Kak Sultan. Oh, hilang kurasa sinyal ini. Oke, Kak Francisca, open mic, open kamera. Iya Kak, hadir. Iya. Boleh silakan dijawab. Kalau saya sih Kak, yang pertama pasti capaian pembelajaran, baru tujuan pembelajaran. Kemudian materi pembelajaran yang akan kita lakukan pada siswa. Tuh, aktivitas-aktivitas apa aja gitu aja Kak. Oke, terima kasih Kak. Kak Donald. Ya Kak. Ya, silakan. Kalau saya memahami tujuan pembelajaran
menetapkan tujuan pembelajaran, merancang, melaksanakan pembelajaran teori dan praktiknya, menentukan metode pembelajarannya dengan metode apa, setelah itu menyiapkan fasilitas dan sumber daya alat-alatnya, setelah itu lakukan evaluasi dan penilaian, dan terakhir refleksi. Baru ini ketemu di Kak Donald, refleksi. Penting itu berarti refleksi kan? Baik, terima kasih Kak Donald. Kak Rido nggak masuk ya Kak ya? Kak Tumisri, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Iya, Tadi sempat agak-agak apa sih kok nggak bisa masuk, kenapa gitu. Iya Kak, udah nggak bisa kita lagi berbagi link. Jadi masuknya dari LMS. Kalau seandainya inilah Mbak, tanya lah. Kan ini kan sekarang aku sistem HP kan gitu kan. LMS ku itu di apa yang satu lagi itu kan kalau kita nge-zoom sebentar gini dia kan mati HP apa baterainya udah nggak apa. Sementara aku sandinya lupa kan gitu. Ini aku coba-coba pakai HP ini LMS ku nggak masuk-masuk, minta riset pun nggak bisa-bisa. Bisa LMS-nya dibuka dari handphone Kak, dari Google. Itu ada caranya. Makanya itu kalau ada yang ngajarin kan aku pinter ini kan. Ilyas, Pulau Bandreng, tolong diajari Kak Tumisri-nya sesama Pulau Bandreng. Udah dikirim Kak linknya. Udah di pinggir link. Udah tadi Ilyas yang ngirim. Ilyas, tolong dibantu Kak Tumisri untuk mengerjakan tugas-tugasnya ya. Mbak Nina, aku boleh izin ngomong? Boleh Kak. Sebelumnya aku minta maaf ya, yang kemarin tuh aku nggak bisa masuk Zoom. Kebetulan aku itu di dinas provinsi karena ada kasus, ada masalah pakku itu palsu gitu. Jadi aku diperiksa gitu. Oke, nggak apa-apa Kak. Ini dulu dijawab dulu. Nanti itu kita bahas. Iya, aku nggak enak aja kan aku kok telepon WA nggak dijawab ya gitu, atau udah nggak boleh masuk atau apa gitu tadi, kayak gitu hatiku tadi. Oh, hari ini Kakak ngechat ya? Kan lagi Zoom. Iya, sampai telepon. Oh. Oke, jawab yang mana? Jawab yang pertanyaan ini bagaimana Bapak Ibu ini? Iya. Oke, yang pertama tadi aku setuju dengan Bang Donald ya. Sama tadi ada Bang siapa lagi? Sebelum Bang Donald itu Bang Sultan kalau nggak salah. Yang pertama kita kayak yang dibilang Bang Cipto, disesuaikan dulu dengan sarana sekolah. Apapun ceritanya kan kita merancang itu dengan sarana yang ada di sekolah. Nggak bisa kita buat suatu modul ataupun rancangan belajar itu tanpa melihat dulu yang itu. Karena kayak contoh kita pernah ada cerita renang. Nah, itu seperti itu kan. Renang itu kan dia kalau dulu di RPP lama atau di apa ya dulu? Sebelum RPP itu kan dikatakan tentatif. Tentatif itu kan boleh diadakan apabila sarananya ada. Boleh diadakan dan boleh tidak dibuat seperti itu. Nah, jadi kan sekarang ini kita banyak guru-guru itu menomorsatukan tentang renang, padahal di sekolah kita nggak ada kolam renang seperti itu. Jadi seperti yang dikatakan Bang Donald dan Bang Sultan, bahwasannya sarana sekolah terlebih dahulu yang kita perhatikan untuk membuat rancangan belajar. Kemudian yang kedua menurut saya tampilan guru. Tampilan guru, apalagi siswa SMA ya. Yang pertama dilihat itu ya kita pernah ngalamin waktu belajar di SMA. Ketika tampilan guru itu tidak memberi kesan yang kurang, pasti siswa kita kurang untuk ke kitanya gitu. Itu. Yang ketiga, cara penyampaian kita ke siswa. Pendekatan tadi seperti yang dibilang siapa tadi? Mbak Nur Aini atau Mbak Mediana itu. Nah, cara penyampaian kita itu harus lebih akurat, lebih mudah dipahami siswa-siswa. Itu aja menurut saya yang itu. Kalau yang lain-lain tadi yang sudah sampaikan teman-teman udah benar. Iya sih Kak. Udah sesuai. Nah. Kita sebagai guru PJOK harus berpenampilan yang menarik, harus pakaian di lapangan sesuai dengan pakaian di lapangan. Jangan kita pakai kemeja berada di lapangan, itu melanggar kode etik. Kalau anak-anak pakai baju merah putih ketika olahraga aja kita marah, apalagi kita ini. Apalagi kita. Karena kita adalah contoh bagi anak-anak, gambaran, background yang harus diikuti anak-anak. Oke,
terima kasih Kak Tumisri. Oke, Kak sama-sama. Nur Hajijah, boleh open mic-nya Kak Nur Hajijah? Kak Nur Hajijah. Jija. Oke. Baik ya Kak ya, kita lanjut aja. Nah, pertanyaan kedua, apa saja yang selama ini Bapak dan Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Silakan Kak, open mic-nya dari Kak Ilyas, ulangi lagi dari atas. Enggak. Ya. Apa saja yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Yang pertama itu ada nilai sportivitas, Kak. Oke. Di mana kita tentang kejujuran dan menghargai lawan dan menerima kekalahan, menang ataupun kalah. Yang kedua adalah disiplin dan ketekunan. Yang ketiga adalah kerjasama tim. Di kerjasama tim mengajarkan pentingnya kerjasama, komunikasi, dan strategi dalam permainan tim. Yang keempat jelas itu kemampuan fisik, mengembangkan kemampuan motorik dasar dan dari berbagai jenis olahraga. Oke, terima kasih. Kak Bambang, open mic, open kamera. Kak Bambang. Kak Medina, silakan. Kak Bambangnya udah keluar dari Zoom. Oke, maaf ya Bu Pasil sambil makan, kelaparan. Silakan Kak, silakan. Jadi beberapa hal yang nilai itu seperti ya pelajaran kita PJOK yang menggunakan aktivitas fisik, tentu yang dinilai itu keterampilan fisiknya. Kedua, kerjasama tim. Kemudian kesehatan dan kebugaran. Ada sportivitas dan kedisiplinan. Itu sih yang perlu kita nilai. Oke, terima kasih. Kak Nur Aini, silakan Kak. Kalau yang pertama yaitu karakter siswa dulu, Kak. Terus yang kedua disiplin. Kadang kan ada siswa yang nggak disiplin tuh, contohnya nggak bawa baju olahraga, itu kan termasuk tidak disiplin dalam pembelajaran. Terus yang ketiga yaitu kemampuan jasmaninya. Yang keempat kemampuan keterampilan berolahraga. Terus yang kelima sportif, sama yang terakhir kerjasama tim, Pak. Oke, terima kasih. Kak Sucipto. Kak Sucipto. Iya, Bu. Iya, silakan Kak. Menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK. Yang pertama sikap, Bu. Sikap. Yang kedua rasa percaya diri. Terus ekspresi kegembiraan saat melakukan kegiatan. Terus kondisi fisiknya semakin baik. Kondisi fisiknya semakin baik. Oke, terima kasih Kak. Ini Kak Sutan ini terhalang oleh sinyal. Kak Sutan jawab, menurut saya nilai sportivitas, kesehatan, kebugaran, dan pengetahuan tentang kesehatan serta disiplin dan kerjasama tim. Baik, terima kasih. Kak Tumisri, boleh open mic, open kamera? Iya. Kalau menurutku yang perlu dianggap menjadi sesuatu yang bernilai ya, ini sesuatu yang bernilai di dalam pelajaran PJOK tadi kayak yang dibilang Bang Cipto, yang pertama sikap. Ya. Kalau menurutku sikap. Yang kedua disiplin tadi seperti yang dibilang Bu Nuraini. Yang ketiga sportivitas. Sportivitas itu dalam tadi
dalam kegiatan pembelajaran itu kadang siswa itu ada yang kayak mana ya, meleceh, bukan pelecehan ya. Kalau bahasa kita apa, ngejek gitu bully. antar teman gitu ya. Terus yang ketiga, kita perlu tahu juga tentang tadi seperti yang dibilang Bu Nur Raini yang pertama tadi, karakter dalam hal ini kalau menurutku tidak semua siswa itu mempunyai problematika. Kadang kan dia jenuh. Kenapa? Kita harus tahu tentang apa alasan dia seperti itu. Kita harus tahu itu karakternya. Itu tadi kan beda sikap, menurut saya ya, beda sikap, beda karakter. Sikap tadi kan itu tentang kayak mana pola dia ke kita. Karakter ini kadang ada siswa yang modelnya ini nggak mau diselorohin, ada siswa yang nggak mau terlalu kita harus seperti ini, kita kadang-kadang gitu, kita yuk kayang, kalau aku nggak mau kayang, kenapa Bu? Itu anak SMA kejadian kayak gitu ya. Berarti mereka sudah bisa berdebat, sudah bisa negosiasi sama gurunya berarti ya Kak? Seperti itu anak SMA. Kemudian ya kita harus ngerti juga tadi perilaku atau kepribadian dia itu, alasan dia itu, jadi kita jangan mengejas siswa tersebut karena ketidakmampuan atau ketidakmauan dia. Lebih bagus memberi solusi-solusi yang lain. Jadi itu yang sangat bernilai menurut aku kepada siswa itu gitu. Oke, terima kasih Kak. Kak Francisca, keterampilan fisik, kerjasama tim, kesehatan, nilai sportivitas, dan disiplin. Kak Ajija, menurut saya yang pertama sarana dan sarana prasarananya dulu yang kita lihat. Kemudian tujuan pembelajaran yang ingin kita sampaikan. Selanjutnya penyampaian materi ke siswa harus lebih gampang dipahami oleh siswa. Terima kasih. Kak Donald, silakan open mic-nya Kak. Iya. Yang pertama itu sudah pasti siswa itu sehat dan bugar. Yang pertama kali tujuan pembelajaran PJOK. Setelah itu pengembangan karakternya. Pengembangan karakternya itu baik itu sportivitasnya, kerjasama, disiplin, dan tanggung jawabnya. Lalu lagi pengembangan emosional, di mana siswa itu bisa mengontrol emosi, baik itu pada saat dia timnya kalah atau menang. Dan yang terakhir, siswa itu paham cabang-cabang olahraga. Terima kasih. Oke, terima kasih. Beri apresiasi untuk diri sendiri, Kak. Iya. Ya, terima kasih. Kita next lagi ya. Sekarang pertanyaan ketiga. Bagaimana Bapak dan Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Oke. Yuk, siapa yang mau duluan open mic, silahkan. Nggak usah lagi dipanggil-panggil namanya. Ya, berhubung nggak ada yang open mic, kita panggil lagi. Kak Ilyas, silakan open mic, open kamera. Bagaimana Bapak dan Ibu mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Dengan menjalankan semua rangkaian yang sudah dirancang, serta merefleksikan semua pengalaman sehingga dapat mendapatkan inspirasi dan ide baru dalam pengembangan kurikulum yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan untuk peserta didik. Oke, terima kasih. Kak Nur Hajijah, silakan. Oke, Kak Tumisri, silakan Kak. Menurutku dengan mempraktekkan
apa yang telah kita sampaikan dengan mempraktekkan, melakukan semua yang telah kita rangkum dalam satu modul ataupun kayak bahasa kita RPP, kemudian dengan memberikan contoh terbaik kepada siswa. Kadang guru itu hanya bisa memberikan arahan tapi tidak memberikan contoh terbaik. Bukan berarti contoh terbaik kalau kita kayang guru harus kayang, tidak seperti itu. Artinya seperti yang kita pertama kali bicarakan tadi, bahwasanya guru adalah contoh teladan. Jadi jangan hanya sekedar guru datang kasih bola, guru makan kemana-kemana, guru merokok kemana-mana. Artinya itu penjabaran lebih luas tuh ya. Artinya memberikan contoh, lakukan apa yang harus dilakukan, itu maksudnya. Terima kasih. Iya, terima kasih Kak Tumisri. Kak Bambang. Oh, nggak ada Kak Bambang. Kak Medina, silakan. Bagaimana Bapak Ibu mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan mata pelajaran PEJOK yang sekarang berlaku? Ya benar, dengan yang setuju dengan dibilang Ibu Tumisri barusan, ya kita juga harus mencontohkan dan menjadi contoh buat murid gitu. Jangan ujuk-ujuk kasih bola, nah main kamu, ya gurunya kemana gitu. Boleh seperti itu, tapi kalau materi pembelajaran sudah tersampaikan kepada siswa. Jadi untuk mengintegrasikannya kita menjadi contoh dan mencontohkan hal-hal yang baik dan juga materi yang pembelajaran yang baik. Kemudian kita harus membuat mereka tertarik untuk mengikuti pelajaran PEJOK gitu sih. Inilah dia Kak, kenapa kita belajar PKG PJOK, membuka paradigma baru supaya pembelajaran PJOK lebih menarik, tidak asal ayo kita keluar olahraga, kasih bola, kitanya duduk-duduk di kantin, kitanya berkombur dengan guru-guru lain. Nah ini dia, jadi sekarang kita ini pembelajaran orang dewasa. Baik, terima kasih Kak Medina. Kak Nuraini silakan open mic-nya. Kalau menurut saya Kak, dengan menjalankan semua rencana pembelajaran yang udah dibuat, lalu merefleksikan pembelajaran tersebut untuk menjadi evaluasi, sehingga di pertemuan berikutnya bisa diperbaiki kembali kekurangan pada pembelajaran yang sudah dijalankan waktu yang kemarin. Oke. Evaluasi berarti refleksi untuk kekurangan-kekurangan pembelajaran kita hari ini akan diperbaiki untuk pembelajaran yang berikutnya. Terima kasih Kak Nuraini. Kak Sucipto. Iya Bu. Iya, boleh silakan open mic-nya Kak. Bagaimana mengintegrasikan semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran olahraga. Kalau mengintegrasikan, mempadukan ya Bu ya, mempadukan. Iya, menyatukan itu Bang, menyatukan Bang. Oke, Kak Sultan menjawab, menjadi contoh dan fasilitator bagi siswa dan memberikan ilmu yang kita pelajari kepada peserta didik. Kak Nur Hajijah memilih materi yang diajarkan serta merelevansi terhadap keseharian kita, serta kita harus menjadi contoh kepada siswa agar lebih menyenangkan. Oke, Kak Sucipto silakan. Apa Kak tadi nggak konsen nyerah ini Kak? Nyerah. Oke, nyerah. Jadi bagaimana Kakak dalam proses pengembangan kurikulum pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Nah, teman-teman pada
banyak menjawab itu menyesuaikan sarana dan prasarana. Di sini Kak Sultan menjawab menjadi fasilitator bagi siswa dan memberikan ilmu yang kita pelajari kepada peserta didik. Kak Hajijah memilih materi yang diajarkan serta merelevansi terhadap keseharian kita. Next. Kak Francis. Kak Donald, silakan. Ya Kak. Caranya dengan merancang materi dan aktivitas pembelajaran yang terintegrasi. Nah, misalkan saat mengajarkan keterampilan lari atau lompat, kita juga sambil mengajarkan tujuannya, manfaatnya gitu Kak. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih untuk kakak-kakak sekalian telah menjawab. Silakan beri apresiasi untuk diri sendiri. Baik, kita lanjut lagi ya Kak. Nah, ini dia 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Pertama, kebutuhan dan karakter peserta didik. Yang kedua, konteks masyarakat. Ketiga, ada waktu. Keempat, alokasi jam pelajaran. Kelima, cakupan dan tahapan. Keenam adalah teknologi. Ya. Aktivitas ketiga, karakteristik utama kurikulum Merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Nah, ayo. Menurut Bapak Ibu, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Silakan ketik di fitur chat. Tapi kalau tidak bisa ketik, silakan open mic-nya, Kak. Iya, Kak Tumisik, silakan. Kata kunci dalam JOK ya, yang sering kita bahas. Toleransi, kemudian sportivitas, kemudian memahami. Itu kalau aku. Oke, sportivitas. Apalagi Kak? Karakteristik. Pertama karakteristik, yang kedua toleransi, yang ketiga memahami. Sportivitas ya tadi. Oke, terima kasih Kak Tumisri. Kalau Kak Nur Aini menjawab karakteristik, satu lagi kerjasama ya, kerjasama satu lagi. Kerjasama tim berarti ya Kak. Baru Kak Nur Aini karakteristik, Kak Nur Hajijah karakteristik. Ya, terima kasih. Kak Tumisri, silakan tangannya diturunkan. Ya, Kak Francisca, silakan. Iya, agak batuk ini Kak Wage. Kalau menurut saya sih Kak, tadi kata kuncinya itu karena kakak kan berulang-ulang itu kalau tidak salah ya capaian pembelajaran, baru tujuan pembelajaran, kemudian satu lagi yang kakak bilang terbaru, backward design. Kalau menurut saya sih gitu, itu aja Kak. Backward design, iya benar. Ini terbaru ini. Oke, kita lihat di fitur chat ada Kak Sultan, sportivitas, karakteristik, dan kerjasama. Kak Sucipto, meningkatkan kecerdasan psikomotorik dengan mengintegrasikan nilai-nilai positif seperti religi, sportivitas, dan lain-lain. Kak Medina ada tujuan pembelajaran. Kak Ilyas, keseimbangan antara pengetahuan dan praktek.
Kak Donald, silakan. Yang berulang-ulang, sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid. Nah, apa itu dia yang sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid itu dia, Kak? Apa itu sesuatu yang untuk dipelajari murid? Ya seperti tadi yang kita bahas, keterampilan motoriknya, kesehatan dan kebugaran jasmaninya, itu semua menjadi faktor utama untuk menjalankan kurikulum merdeka ini gitu ya. Oke, terima kasih Kak. Beri apresiasi dulu untuk diri sendiri. Oke, next ya. Nah, apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka? 1. Fokus pada materi. Ini dia Kak. Muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. 2. Pengembangan kompetensi dan karakter. Pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik ini Kak. Moral ini kalau zaman sekarang, wah, agak menurun daripada tahun-tahun sebelumnya. Memang anak sekarang ini karakternya, adabnya ini agak kurang nih. Ini yang harus kita perbaiki di zaman sekarang, di pembelajaran-pembelajaran sekarang adab ya. 3. Fleksibilitas pembelajaran. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidik, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Nah, lagi. Mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Nah, Kak Ilyas boleh open mic dibaca PPT-nya? Oke, Kak. Ki Hajar menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, atau bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Oke, terima kasih. Kak Nur Aini, maksud dari Ki Hajar Dewantara ini apa sih, Kak? Bentar ya Kak, baca ulang. Berarti dalam pendidikan itu semua harus sesuai dengan Ya, Kak Tumisri, silakan. Nah, izin ya Bu Nuraini, maaf ya. Di situ dinyatakan oleh sebab itu pendidik itu hanya dapat menuntun. Artinya kita hanya memberi petunjuk jalan kemana arah anak ya. Dia ingin kemana, kita hanya memberi petunjuk. Bukan mencari dasarnya itu artinya dasar awal itu adalah tanggung jawab orang tua. Kita hanya menjadi petunjuk jalan mau mengarahkan kemana anak tersebut. Bukan penentu, itu maksud Ki Hajar Dewantara. Kemudian tadi yang pertama itu kan ada dinyatakan
menuntun sebagai kodrat yang ada pada anak-anak, kodrat anak-anak. Ditunjukkan bahwasanya dia masih, ya dia anak-anak, bagaimana kita selaku orang tua kedua dari siswa-siswa kita itu memberikan petunjuk apa yang tidak didapat dari orang tuanya. Kemudian yang kedua, agar mereka dapat mencapai keselamatan. Ya, selamat dengan arti kata menurut saya ya, pemahaman dari Ki Hajar Dewantara itu tadi, keselamatan dalam sekarang ini hidup di dalam dunia satu kan, yang pertama agama, yang kedua ilmu pengetahuan. Jadi kan kita sebagai pendidik adalah orang tua yang memberikan pengetahuan untuk anak-anak yang ingin menuju jalannya kemana hingga mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Itulah kemungkinan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Tumisri. Kak Nuraini ada tambahannya? Kalau menurut saya pendidikannya pendidik hanya dapat menuntun anak sesuai dengan materi sekolah. Jadi setelah di luar sekolah itu udah nggak tanggung jawab tenaga pendidik, itu udah tanggung jawab dari pihak orang tua, Kak. Oke, selama ini kalau kakak telah ini orang tua menyerahkan siswa, menyerahkan anaknya sepenuhnya kepada guru untuk diajari Dibina, seluruhnya, berarti itu ya, ya, Kak? diserahkan semua kepada sekolah. Oke, terima kasih Kak Nuraini. Kak Sucipto, open mic-nya. Apa dimaksud Bapak Ki Hajar Dewantara? Dimaksud dari Pak Ki Hajar Dewantara, mungkin guru itu sifatnya hanya menguatkan potensi yang ada dalam diri anak didik. Dikuatkan potensi yang ada, dikuatkan. Terus menuntun ini istilahnya mengarahkan untuk mencapai ke tujuan dari pendidikan itu sendiri. Oke, berarti di sini Ki Hajar Dewantara maksudnya ini mengarahkan dan menuntun anak untuk mencapai pembelajaran setinggi-tinggi dan mencapai kebahagiaan. Kalau pembelajaran dasarnya itu diawali dari keluarga, berarti ya Kak Sucipto? Iya, terima kasih. Kak Medina, silakan open mic-nya, Kak. Di sini Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi menuntun segala kodrat itu maksudnya kita mengarahkan mereka apa dan bagaimana dan kemana mereka dengan cara yang tidak seperti kita loh. Dan cara kita gimana ya? Kita lihat dulu karakter dan gimana ya kemampuan anak itu gitu loh. Nggak kita paksakan, tanpa dipaksakan. Jadi kita menyesuaikan dengan kondisi keadaan dan karakter anak-anak gitu maksud di sini, karena ada kebahagiaan di sini dia dibuatnya. Oke, berarti menyesuaikan kondisi dengan karakter anak-anak. Iya. Baik. Kak Tumisri menambahkan mengarahkan bagaimana cara untuk mencapai cita-citanya. Berarti kita di sini adalah sebagai fasilitator bagi peserta didik. Terus Kak Sultan, pendidik hanya membimbing, bukan penentu. Guru punya batasan terhadap peserta didik, bukan menjadi hak keseluruhan. Nah, ini sih inti dari semua ini. Guru, pendidik hanya membimbing, bukan jadi penentu. Berarti membimbing, memfasilitasi, dan mengarahkan anak untuk menjadi lebih baik. Gitu. Terima kasih untuk kita semua. Beri apresiasinya untuk diri sendiri. Silakan, Kak. Oke, terima kasih ya. Next. Nah, pada akhir sesi kita hari ini, Bapak, Ibu, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka, serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. 2. Peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. 3. Peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Baik, Kak, mau tanya,
Apakah Kakak sudah pernah membuat RPP atau modul ajar dengan metode backward design? Silakan ketik di fitur chat, Kak. Belum. Baik ya Kak ya, rata-rata jawab belum. Kak, di sini backward design adalah pembelajaran penyusunan modul ajar terbalik. Nah, ini dia terbalik dia nih. Tentukan dulu tujuannya, tentukan dulu asesmen dan penilaiannya. Baik Kak. Kak, pembelajaran kita kan sudah selesai. Apakah ada lagi yang mau didiskusikan di forum ini mengenai video yang 30 menit? Silakan Kak. Bentar ya Kak. Yang sudah buat video siapa aja Kak? Kasih jempol ya. Yang sudah buat video kasih jempol ya. 30 menit. Kak Medina, Kak Donald, Kak Francisca. Oke. Lebih dari 30 menit nggak boleh Kak. Lebih dari 30 menit boleh. Kak Sucipto silakan. Tapi nggak nyampe sih kemarin itu aku nggak sampai 30 menit karena supervisi ya. Di supervisi kepala sekolah itu boleh nggak? Harus 30 menit ya, Iya, berarti pulang. Nanti kita ada penilaian luringnya video yang Kakak buat ini nanti yang orang Kakak amati. Nanti sistemnya bisa nanti tukaran video atau kita mengamati video sendiri punya kita pada saat kita luring. Oke, Kak Sucipto silakan. Sudah membuat video Bu, cuman nggak tahu mau ngirimkannya kemana gitu. Oke, Kak, videonya disimpan di Google Drive. Boleh orang Kakak upload di YouTube, link YouTube-nya nanti kirim ke tugas, ke LMS. Kalau nggak mau di YouTube, silakan file videonya di-upload di Google Drive, settingan Google Drive-nya dibuka, jangan dikunci. Jadi nanti ketika saya periksa tugasnya, saya bisa lihat pembelajaran orang Kakak, video pembelajaran. Kak, teringatnya Kak Sucipto bisa buka file Google Drive-nya. Jangan di-upload. Masuknya dari LS apa Bu? LMS ya Bu? Iya Kak, simpan videonya, upload videonya pakai akun belajar aja Kak. Pakai akun belajar ya Bu ya? Iya, nanti aksesnya itu dibuka untuk semua yang mempunyai link. Itu kapan Bu kira-kira bisa dikirim? 5 Oktober. 5 Oktober Bu ya? Modul 1.6. Di modul 1.6. 1.6 nanti. Ada lagi? Pas. Ada lagi yang mau bertanya? Ayo, silakan kita diskusi masalah video. Ya, Kak Medina silakan. Itu videonya bisa nggak kita pakai ini apa namanya? Digabungkan pakai aplikasi Canva, kita gabung gitu Kak. Kak, videonya asli, nggak boleh dipotong-potong, nggak boleh diedit-edit. Kalau asli babak belur kali kemarin, karena nggak keburu lagi waktunya. Nggak apa-apa, justru yang asli itu nanti kita amati pada saat kegiatan luring. Oh, ternyata di sini salahnya, ternyata di sini salahnya gitu Kak. Nggak apa-apa. Nanti ada pembuatan video untuk yang kedua lagi. Oke lah. Aman gitu Kak. Ya, Kak Tumisri silakan. Mbak Nina, kalau seandainya lah video ada nih, banyak sih video, cuman dia nggak berhubungan dengan PJOK sih, dengan proyek P5 gitu, boleh nggak ya? PJOK dong Kak.
Kan PJOK bagian dari P5 itu juga. Jangan. PJOK ya, materi PJOK. Oke. Materinya dipilih mana yang paling mudah, yang ada alat-alatnya. 30 menit. Harus pakai alat, katanya boleh di dalam kelas kalau kita Boleh. hanya materi. Boleh di dalam kelas, boleh tidak, gitu Kak. Oke. Oke, makasih Mbak Ina. Iya, Kak Francisca silakan. Kak Nin, itu apa namanya? Kita kan pengambilan video itu fokus ke ini, ke apa? Kita aja ataukah boleh dia dari apa gitu jalan, kan ada yang mengambilkan gitu. Oh, kameranya bergerak gitu. Kameranya bergerak gitu. Boleh Kak, boleh. Apa kalau untuk yang apa kan nggak boleh gitu kan, harus satu titik gitu. Jadi kalau untuk yang pembelajaran PJOK ini apakah boleh misalnya pas ini yang teman saya ngambil tuh boleh ke arah ke samping atau tuh pokoknya bergerak lah gitu Kak. Boleh Kak. Kamera boleh bergerak tanpa terjeda. Oke, iya. Makasih Kak. Oke, boleh juga tetap stay dia kamera di situ aja di ujung boleh. Yang penting suara terdengar jelas, interaksi antara guru dan siswa terdengar jelas. Oke. Ada lagi? Kak Donald gimana? Oke, Kak Donald silakan. Nah, mengenai materinya Kak, itu boleh bebas atau sesuai dengan kurikulum ini kan lagi semester 1 TS, atau harus sesuai dengan itu dia Kak? Atau boleh kita ambil boleh. semester 2? Boleh sesuai Kak, boleh tidak sesuai, boleh materi yang ada alat-alatnya juga boleh, dan peralatannya dimodifikasi juga boleh. Jadi pilihlah materi yang tidak menyusahkan guru olahraganya, itu aja deh. Ya Kak, terima kasih Kak. Oke, apa nih kata Kak Sultan? Contoh pembelajaran kebugaran jasmani menggunakan alat tradisional seperti engrang untuk melatih keseimbangan. Boleh Kak, boleh. Kalau saya kemarin, pengalaman saya itu gerak lokomotor, saya buat kotak Indomie lagi Kak. Saya suruh nanti melompat. Jadi kan alat-alat olahraga ini kan bisa aja dimodifikasi. Kalau kita nggak punya kun yang panjang, kita buatlah itu kotak Indomie. Ada lagi? Ilyas gimana? Sudah sampai mana videonya? Proses Kak, proses. Jangan proses-proses saja. Minggu depan sudah ujian. Minggu depan sudah ujian Kak Ilyas. Kapan lagi? Ayo. Tanggal 5 Oktober, ayo. Iya Bu, disiapkan ini Bu. Minggu depan tanggal berapa Mbak? Mbak Nina, izin tanya. Iya Kak. Minggu depan tanggal berapa? Hari Sabtu depan tanggal 5. Tanggal 1 depan tanggal 5. Jadi harus segera disiapkan. Jadi nanti kita ketemu lagi di 3 Oktober. 3 Oktober itu hari Kamis. Nah, ini waktunya panjang ini Kak, dari Sabtu ke Kamis. Nah ini, Sabtu ke Kamis inilah tugas orang kakak menyiapkan video. Tanggal 3 kita jam berapa? Jam 2. Atau mau kita undur nih jamnya jadi jam 3. Kak Nin, kalau kayak kemarin itu yang menjelang habis maghrib gitu. Atau jam 5. Jam 5 kesorean Kak. Kesorean ya. Kak Nin, banyak kali kegiatan. Iya. Ya Kak, sis. Tanggal berapa Kak? Tanggal 3 ya? Iya, bentar ya. Saya stop dulu. Saya bagikan biar kelihatan. Nah, udah? Enggak kelihatan Kak. Sebentar Kak.
Nah, ini dia. Kita kan sekarang ada di 1.5C1. Nah, nanti 3 Oktober kita ketemu di 1.6C1. Kak, jangan lupa baca modulnya, jangan lupa dikerjai tugasnya. Kalau nggak dikerjain nanti makin menumpuk, Nina nggak bisa isi nilai. Itu Kak Nin, tanggal 3 saya ada kegiatan pula di Kodim Kak, tanggal 3 sama tanggal 4. Jam berapa itu Kak? Maksudnya nanti kan saya pertandingan poli tuh. Jadi kalau misalnya nanti, maksudnya kalau pas saya nggak main mungkin bisa Zoom tapi nggak fokus gitu, gimana itu Kak Nin? Atau kalau malam bisa, malam habis maghrib jam 7 kita mulain lagi. Ya kesepakatan. Lebih bagus kayak gitu sih menurutku. Soalnya kan memang nggak bisa karena mau HUT TNI itu kan Kak. Jadi Iya, saya HUT ABRI itu kan. Iya. Kan ada lari 6K juga itu. Jadi saya tim voli Kak. Nanti aja Kak kita voting di grup. Ya. Tinggal orang Kakak bisa milih aja mau jam berapa, kita sesuaikan. Jadi pilihan yang terbanyak itu yang kita pilih, kita mulai Zoom-nya. Kan kalau istilahnya kalau saya sih kalau malam kan nggak terganggu gitu, cuman nggak tahu sih kakak-kakak yang lain gitu Kak. Iya, nanti kita voting di apa aja Kak, di grup ya Kak. Nanti yang paling banyak suaranya itulah yang kita realisasikan. Iya. Oke. Kak Ilyas ini apa katanya nih? Bisa Kak, bisa nggak boleh. Bang Ilyas ngajar di Pulau Bandrek di mananya? Sebentar Kak SMP Nuraini 1 Pulau Bandring. Mana? SMP 1 Pulau Bandring yang di Gedangan. Oh, tempat Bu Sri dulu. Ya, tempat Bu Sri, tempat Bu Siti Holipa. Oh. Oke ya, Kak. Sebentar saya tutup dulu boleh? Boleh Kak, boleh. Bentar ya. Ya, baik kakak-kakak. Sampailah kita di akhir pembelajaran tatap maya ke-7. Terima kasih kepada Kak Ilyas. Dipersilakan untuk memimpin doa penutup. Suaranya Kak. Izin kepada kakak fasilitator dan ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada sore hari ini, marilah kita berdoa agar semua ilmu yang kita dapat kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kakak-kakak sekalian. Kak, silakan lagi diskusi. Kak Tumisri, bisa kan menyimpan videonya di Google Drive, nanti dibuka linknya. Kalau nyimpan di Google Drive mungkin bisa, nanti aku apain. Kemudian untuk tugas-tugasku kan kami karena kemarin sibuk dengan SKP online. Nah itulah pokoknya tugasku kan belum siap. Jadi tadi aku bilang sama operator, tolonglah kerjain gitu kan. Itu tuh kan ku share lah yang dari Nina kemarin. Oke siap bro, karena kemarin aku banyak kali, karena dia hampir semua PNS itu taruhannya ke dia. Oke, jadi Kak itu. izin. Ya, Kak, kalau orang kakak tidak mengerjakan tugas, izin ya, bentar ya, Nina kasih tunjuk. Ada solusinya enggak? Nanti kayak mana? Nggak ada solusinya harus tetap kakak kerjain, karena Nina tidak bisa bantu. Nah, udah nampak kakak-kakak sekalian? Nggak kebaca. Nggak nampak tulisannya. Nggak kebaca. Atau bentar Nina, kekecilan ya Kak ya? Bentar ya. Stop screen.
Nampak, Kak? Kalau di Zoom masih nampak lah. Jadi kan Mbak Rina, aku ini sekarang ini keribetannya itu karena nggak ada laptop gitu. Kan laptop itu kan ala bisa karena biasa kan. Kak, nggak bisa Kakak mengerjakannya di komputer sekolah, Kak? Kan gini, itu tadi loh operatorku. Operator penanggung jawab lab komputer itu kan lulus P3K-nya di SMA 2. Kan gitu. Jadi lab itu terbuka apabila dia datang. Ketika dia datang, aku nggak ada di tempat. Dia datangnya itu jam 12 ke atas. Gitu. Makanya aku kasihkan dia tolong kerjain. Itu kan punya aku kan udah ada yang kerjain kan. Itu dia juga yang ngerjain. Punya Kak Tumisri ya? Belum Kan ada, kemarin Kak. kan kemarin tuh kan ada yang kamu share itu yang ini udah siap ini gitu kan, yang sampai satu D apa satu berapa itu? Kak izin belum ada, Kak, satupun dikerjakan, Kak. Oh, belum ada tugasku dikerjain satu pun. Belum. Yang tadi yang kamu share kemarin itu tugas-tugas itu? Kak itu belum ada nama Kakak. Kak di sini kalau sudah ada satu. Iya, satu itu salah yang dikirim kan saya, Kak ini dikerjain lagi ya. Ini dia. Oh, itu salah. Iya, bener. Ke siapa lah ya aku ini? Ini. Ini. Merah ya? Bukan merah, ini warnanya ini. Yang tidak ada itu yang tidak belum mengumpul tugas tuh ini, yang garis penghubung. Iya, yang merah itu kan. Iya. Kalau yang checklist ini dia sudah mengerjakan, ini garis penghubung. Jadi di sini yang belum mengerjakan tugas tuh Kak Nur Hajijah, Kak Tumisri. Gitu. Itu yang aku udah checklist. Itu kalau udah checklist? Ini sudah. Kakak baru satu. Ya, baru satu kan. Selebihnya artinya, masih kosong. Iya, kan aku share tuh kemarin dari Nina. Tolonglah kerjakan bro, aku bilang. Nina nggak bisa, Kak. Bukan, aku bukan ngomong ke Nina. Maksudnya aku ngomong ke dia, tolonglah kerjakan bro, gitu. Itu kan aku sistem bayar, gitu. Karena aku inilah resiko nggak punya laptop. Laptopnya hang. Nggak bisa masuk wifi. Kemarin udah habis ambil pun minta lem biru katanya.